Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun saudara mendengarkan saya akan menyampaikan hal-hal yang menyangkut metodologi penelitian kualitatif. Metodologi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan. Kalau metodologi penelitian berarti cara mencapai tujuan untuk meneliti. Penelitian itu sendiri dari kata pe atau konflik pean plus kata teliti. Kata teliti dari akar kata titi bahasa Jawa artinya cermat. Jadi seorang peneliti adalah orang yang cermat dalam mengamati suatu masalah, mengamati data-data. Sedangkan kualitatif itu lebih menyangkut pada hal-hal yang sifatnya empatik. Hal-hal yang sifatnya tidak bisa diukur dengan angka. Contohnya, kesetiaan seseorang terhadap orang lain. Orang yang setia tidak bisa diukur dengan angka setianya 50% atau 90%. Kalaupun bisa, itu pasti masih kira-kira tidak tepat. Padahal dalam suatu penelitian sedapat mungkin hasilnya adalah tepat dan benar. Nah, maka ada kontroversi antara kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif itu penelitian-penelitian yang bisa diukur dengan angka-angka. Misalnya, kekuatan beton. Besi dengan diameter sekian mili dirangkai, kemudian dicor dengan campuran pasir, semen, dan batu dengan ketebalan sekian sentimeter, maka kekuatannya menjadi sekian. Nah, itu bisa dihitung. Nah, itulah kuantitatif. Jadi sebetulnya intinya pada kuantitatif itu lebih mengacu pada ilmu-ilmu eksakta, terutama fisika, kimia. Sedangkan penelitian kualitatif itu lebih mengacu pada ilmu-ilmu humaniora dan sosial. Nah, memang penelitian kuantitatif itu sudah dilaksanakan lama dan hasilnya memang spektakuler. Loncatan teknologi dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin, kemudian menjadi tenaga seperti manusia yang otomatis. Itu adalah hasil penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian banyak orang dalam tanda petik kaum akademik itu menganggap bahwa penelitian yang ilmiah adalah penelitian kuantitatif.
Padahal penelitian kuantitatif itu paling banyak digunakan oleh orang-orang barat. Maka yang menciptakan teknologi mutakhir saat ini tetap didominasi oleh orang barat. Kemudian dibarengi oleh orang-orang Jepang, Korea, dan Cina. Sedangkan kita lebih sering ikut saja. Mengapa ikut saja? Sudah terlanjur terkagum-kagum dengan model penelitian kuantitatif. Sehingga ketika mau meneliti kemampuan siswa pun ya diangkakan. Mau meneliti cinta seseorang pun juga diangkakan. Maka ada nyanyian 50% untuk kamu, 5% untuk kamu. Yaitu saking keterpengaruhannya terhadap penelitian kuantitatif. Saudara-saudara, jadi sebenarnya penelitian kualitatif itu pijakan dasarnya sudah berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif itu lebih mendasarkan kepada data terlebih dahulu. Sedangkan penelitian kuantitatif itu lebih mengandalkan pada teori yang sudah ada dulu. Kemudian menguji, kemudian menguatkan teori yang sudah ada, mengembangkan teori yang sudah ada, atau menemukan teori yang baru. Sedangkan penelitian kualitatif lebih pada bersifat kasuistik. Nah, mengapa muncul penelitian kualitatif? Karena ini ada paradigma yang mendukung penelitian kualitatif itu. Paradigma itu karena ada pola pikir penelitian yang terjadi sebelumnya. Yang pertama adalah model penelitian fenomenologi. Fenomen, gejala. Gejala. Jadi orang sebetulnya meneliti itu dalam rangka apa? Mencari kebenaran. Untuk mencari kebenaran itu harus didasarkan pada data-data yang mendukung untuk menentukan kebenaran itu. Fenomenologi mencari kebenaran berdasarkan gejala-gejala. Seorang dokter itu lebih mandi resepnya kalau dia selalu mencatat rekam medik sang pasien. Kalau pasien banyak, maka harus masing-masing diberi rekam mediknya. Sama-sama sakit flu, belum tentu obatnya sama. Maka masing-masing harus ada rekam medik. Gejalanya barangkali sama. Orang yang mau flu gejalanya bersin-bersin, tenggorokan gatal atau serak, terasa panas. Kemudian ada ingus, badan agak panas. Nah, bisa pula
agak sesak nafas, maka orang bisa menentukan berdasarkan gejala-gejala itu, oh ini akan menderita sakit flu. Nah, ketika sudah tahu gejala-gejalanya ini akan sakit flu, kemudian diberi solusi obatnya. Gitu. Namun demikian, meski sama-sama sakit flu-nya, obatnya belum tentu sama. Yang satu bisa sembuh hanya diolesi minyak, yang satu harus minum Procold, satu laginya bisa obat herbal, bisa pula obat yang lain. Kalau saya itu lebih cocok pakai ini obatnya, kalau saya tidak, saya lebih cespleng yang ini. Masing-masing berbeda. Nah, penyebabnya itu yang tahu adalah seorang medis yang merekam jejak medisnya, akan lebih tepat. Nah, itu disebabkan karena dia sudah terbiasa melihat gejala-gejala itu, dan gejala itu ditulis oleh sang medik untuk menentukan obatnya yang paling tepat. Nah, itulah yang namanya ilmu fenomenologi. Jadi berdasarkan gejala. Orang yang memahami gejala harus terlibat di dalam peristiwa itu. Seorang ibu itu lebih memahami anaknya dibanding seorang bapak. Mengapa? Karena seorang ibu itu menyusui, sehingga keakraban, kedekatan, rasa empatinya itu lebih dibanding sang bapak. Sehingga kalau badannya terasa panas, seorang ibu langsung tahu. Kemudian kalau seorang anak tidak mau minum air susunya, sang ibu yang lebih tahu lebih dulu. Nah, itu artinya apa? Seorang ibu itu mengetahui gejala-gejala apa yang terjadi pada diri sang anak. Berdasarkan apa? Berdasarkan kelebihan empatinya terhadap anak. Jadi di dalam fenomenologi itu kebenaran itu bisa ditentukan dan dipastikan berdasarkan rasa empati. Seorang dokter bisa menentukan obat yang paling tepat karena dia punya perhatian yang lebih terhadap sang pasien. Dia berempati penuh terhadap pasiennya, maka dia di dalam memberikan obat akan lebih tepat. Mbah Marijan ketika Merapi meletus, dia tidak mau diungsikan. Mengapa? Karena dia sudah bertahun-tahun menggunakan ilmu titennya, mengamati gejala-gejala Merapi, dan selama meletus desanya tidak pernah tersentuh oleh wedhus gembel. Namun demikian, yang namanya Mbah Marijan karena tidak mempunyai ilmu geografi geologi, maka
tidak tahu perubahan iklim. Yang biasanya diketahui itu angin itu pasti ke arah selatan dan ke utara. Tidak pernah ke timur dan ke barat. Kalaupun itu ke timur atau ke barat, itu hanya waktu-waktu tertentu. Namun karena perubahan keadaan bumi yang dulu hutannya masih banyak, penghuninya masih jarang, tidak banyak bangunan, maka iklimnya akan konstan. Tapi karena banyak hutan yang sudah dijadikan bangunan, banyak penduduknya, sehingga perubahan iklim pun juga berubah. Perubahan iklim menjadikan arah angin pun juga berubah-ubah. Itulah sebabnya Mbah Marijan salah dalam mendiagnosis atau ilmu titennya salah ketika Merapi meletus, yang akhirnya dia masuk di dalam korban wedhus gembel. Saudara-saudara, jadi fenomenologi itu merupakan ilmu penelitian yang mencari kebenaran berdasarkan empati. Dan ini sejalan dengan paradigma penelitian kualitatif. Nah, masih ada lagi beberapa paradigma penelitian yang mendasarkan pada filsafat seperti fenomenologi, yaitu hermeneutik. Ada interaksi simbolik, ada etnometodologi, dan ada juga teori budaya. Akan saya sampaikan untuk season berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.